Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara akan segera dimulai. Selamat datang di Universitas Islam Sultan Agung dalam acara pengukuhan Profesor Kehormatan Universitas Islam Sultan Agung, Profesor Dr. Tria Sasangka Putra SHLLM CFE CLA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pengukuhan Profesor Dr. Tria Sasangka Putra SHLLM CFE CLA sebagai Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Sabtu 10 Mei 2025, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, siap dimulai. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Pengukuhan Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung siap dilaksanakan. Rektor beserta rombongan prosesi memasuki ruang upacara. Pengukuhan Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung siap dilaksanakan. Rektor beserta rombongan prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ustadz Ali Mustafa disilakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran Ustadz Ali Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas.
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
dilanjutkan dengan lagu himne Unisula. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Rektor Universitas Islam Sultan Agung kepada Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH disilahkan. Sambutan Rektor Unisula, Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya sangat hormati, sangat cintai Profesor Dr. Hasan Effendi MPD, Guru Besar IPDN dan tenaga ahli Lemhanas. Atur sembah suwun hadirnya yang saya muliakan Profesor Dr. Bahrullah Akbar SE MPA, Guru Besar IPDN dan Wakil Ketua BPKRI periode 2017-2021. Yang saya sangat cintai, saya muliakan sahabat saya. Saya masih nyebut Rektor Unika, Profesor Dr. Insinyur Y. Budi Widianarko MSc. Terima kasih hadirnya di Unisula. Unika sama Unisula sahabat sejati. Saya terharu Prof. Budi bisa hadir di acara pengukuhan Prof. Tria ini. Saya sekaligus mohon maaf karena saya masih berduka ya, sehingga istri saya meninggal. Belum 40 hari sehingga masih kadang-kadang apalagi kalau ada nyanyi Indonesia Raya, bersatu meneteskan air mata, ada cinta tanah air, karena hari ini yang dikukuhkan adalah seorang patriot Republik ini. Lahir dari seorang ayah, Letnan Jenderal Purnawirawan Ismail Saleh SH, yang telah berkorban dengan patriotisme yang tinggi mencintai bangsanya. Salah satu menteri yang menjadi kebanggaan kita semua. Pak Budi juga seorang patriot ya. Unisula sama Unika itu sama-sama bersatu untuk berbakti pada Indonesia yang kita cita-citakan, kita cinta-cintai menjadi bangsa yang adil makmur, memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi mohon maaf Pak Budi karena hari-hari belakangan ini masih disibukkan dalam suasana duka. Insya Allah akan berakhir kalau tradisi itu 40 hari ya. Biasanya sudah agak serius lagi memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Jadi sekali lagi Prof. Budi mohon dimaafkan. Yang saya muliakan Insinyur Anang Nugroho Magister M, GRCE, Perencana Ahli Utama Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia. Matur sembah suwun sangat rawuhipun. Yang saya sangat muliakan Dr. Andes Hernowo Budi Luhur, SH MSI, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Kota Semarang. Ya. Pak Bu Wali Kotanya alumni MM Unisula ini. Yang saya sangat muliakan Pak Ahmad Jarman SE, Bendahara Yayasan Harapan Kita, yang hari ini diwakili oleh Dr. Eko Rusdiantoso, Magister Kesehatan. Yang saya hormati dan saya cintai
Ini Mayor Jenderal Purnawirawan Tan Ribali Lamo, SHMH, Direktur Utama PT Hanurata. Makasih rawuhnya. Yang saya sangat muliakan dan saya cintai, Mayor Jenderal Purnawirawan Maliki MIP SIP MH, Pengawas Yayasan Dana Abadi Karya Bakti. Terima kasih kehadirannya di Unisula. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Dr. Andre Sukiono, STMM. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 Bapak Dede Rusti, SE Akuntan MSI. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Dr. Insinyur Muhammad Komarudin. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Unisula Dr. Jawade Hafid, SHMH. Yang saya sangat hormati Ketua Senat Unisula Profesor Dr. Anis Masruhatun, SHMH. Yang saya hormati seluruh pejabat struktural di Unisula, pejabat struktural di Fakultas Hukum Unisula, yang saya sangat cintai, saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Unisula. Yang saya cintai para tamu undangan yang hadir di acara pengukuhan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, nikmat kekuatan lahir dan batin, sehingga kita bisa menghadiri acara yang sangat penting pada hari ini, pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Tria Sasongko Putra, SHMH. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Barang siapa bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita sejak kita lahir hingga sekarang, maka Allah akan memberikan tambahan lebih banyak lagi kenikmatan, lebih banyak lagi kebahagiaan, rezeki yang banyak, dan kita akan mendapatkan kedamaian, kesejahteraan yang terus-menerus meningkat. Sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan pada kita semua, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Akan datang kesulitan-kesulitan, akan datang kesengsaraan, akan datang cobaan-cobaan karena kita tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selaku Rektor Unisula, mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Tria Sasangka, SHMH, beserta istri, beserta putra-putrinya, keluarga besar Profesor Dr. Tria Sasangka Putra, SHMH. Sebagai seorang guru besar yang kita saksikan pada hari ini, Profesor Dr. Tria sudah memenuhi syarat substansial maupun prosedural untuk pemberian guru besar yang diatur di dalam Permendestek Dikti nomor 23 tahun 2021.
maksudnya 38 tahun 2021 tentang pemberian guru besar. Pertama adalah yang diberi mandat untuk memberikan guru besar atas nama menteri, atas nama pemerintah adalah universitas yang akreditasinya sudah unggul dan program doktor ilmu hukumnya juga sudah unggul. Perankingan penjaminan mutu oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Program doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Unisula sudah terakreditasi unggul oleh BAN PT, juga terakreditasi primer atau unggul oleh Badan Akreditasi Internasional ASIK di negeri Inggris. Unisula juga perguruan tinggi yang nomor 12 ya, memperoleh akreditasi unggul di seluruh Indonesia. Unisula hari ini sudah menurut Bibometrik rankingannya 401 dan kita menjadi rankingan Time Hacker Education itu di ranking 27 untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta se-Indonesia. Sehingga Unisula itu diberi mandat oleh Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk memberikan guru besar. Yang kedua adalah calon guru besar itu telah berprestasi untuk kepentingan bangsa dan negara dan memberikan pemikiran baru di bidang hukum yang berguna bagi pembangunan bangsa Republik Indonesia. Profesor Dr. Tria Sasongko Putra SHMH nanti kita akan mendengarkan gagasan pemikiran baru tentang transformasi hukum bisnis dengan pendekatan yang lebih komprehensif ya, tidak hanya melihat dari aspek hukum, tapi melihat dalam aspek yang lebih utuh. Melihat hukum bisnis ke depan atau yang akan datang, membangun kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, ya, sektor swasta, ya, dunia akademik dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, serta media. Ya. Itulah yang akan nanti kita dengarkan. Betapa pentingnya transformasi hukum bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Indonesia yang adil, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang berdaulat. Gagasan pemikiran baru tersebut telah terpublish ya, di jurnal internasional terindeks Scopus Q1 ya. Kemudian sudah diperiksa oleh tim reviewer yang dipimpin oleh Profesor Dr. Anis Masturhatun SHMH. Kemudian disahkan ya, oleh anggota Senat Universitas Islam Sultan Agung sebanyak 69 anggota Senat yang memberikan pertimbangan, yang telah memberikan persetujuan. Sehingga hari ini kita menyaksikan pidato pengukuhan guru besar Profesor Dr. Tria Sasongko Putra SHMH yang akan memberikan kontribusi yang penting bagi pembangunan bangsa Indonesia. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tugas seorang guru besar itu yang disebutkan secara limitatif di Permendikbud nomor 38 tahun 2021 adalah
memberikan kontribusi bagi kepentingan bangsa dan negara, khususnya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Allah berfirman di surat Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tugas seorang guru besar diperintahkan oleh negara, ya, diperintahkan oleh pemerintah, juga diperintahkan oleh sang penguasa Allah Subhanahu wa taala, supaya guru besar itu bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi kehidupan manusia, bermanfaat bagi kehidupan bangsanya. Di kampus Unisula juga kampus Unika yang kita berjuang terus-menerus, tidak pernah merasa lelah untuk Ibu Pertiwi mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan ikut mewujudkan perdamaian dunia atas dasar nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Itulah seorang guru besar. Ilmu yang dimilikinya memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa, khususnya di bidang hukum bisnis. Sehingga lahir pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan pemerintah sekarang 8%. Memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Memberikan kebanggaan sebagai warga bangsa Indonesia yang bersaing dengan negara-negara dunia yang berdaulat. Kalau di Unisula Hizbul Waton minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Ibu Pertiwi yang telah melahirkan kita sehingga kita lahir di Indonesia, negara yang sejahtera, sudah aman, sudah tentram, tidak pernah terjadi gejolak, tidak pernah terjadi peperangan seperti negara-negara yang sekarang sedang berperang. Ibu Pertiwi telah memberikan yang terbaik pada khususnya kita semua yang hadir. Kita pernah merasakan pendidikan tinggi, ada subsidi negara, ada subsidi pemerintah, ada pemberian Ibu Pertiwi sehingga kita menjadi seorang sarjana. Khususnya Profesor Dr. Tria dapat beasiswa untuk belajar hukum bisnis di negara Amerika Serikat. Itulah Ibu Pertiwi yang telah memberikan seluruh sarana prasarana sehingga kita bisa menghirup oksigen, kita bisa berdamai dengan ras yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Itulah Ibu Pertiwi. Apa yang kau berikan kepada Ibu Pertiwi, tapi jangan bertanya apa yang telah diberikan Ibu Pertiwi kepada kita. Tapi bertanyalah, apa yang kita berikan untuk Indonesia. Itulah tugas mulia seorang guru besar. Dengan cara berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selalu berbuat baik kepada bangsanya, dan selalu mencegah kemungkaran yang terjadi di Republik ini. Banyak kelemahan di Republik ini, tapi tidak cukup kita mengkritik. Tapi apa yang kita berikan pada Republik ini untuk memperbaiki, supaya kekurangan, kejahatan menjadi kebaikan, berubah menjadi keadilan, berubah menjadi kesejahteraan, berubah menjadi suasana dunia yang damai, yang dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan.
kita juga berharap ya, berbuat baik seorang guru besar yang utama adalah kata Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, junjungan umat Islam adalah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Pada perintah Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada ibu dan bapakmu. Kata Rasulullah Muhammad, ibu bapak itu ada 3, yaitu ibu dan bapak yang melahirkan, itu yang utama. Yang kedua adalah besan kita ya. Karena perkawinan, kita memiliki orang tua baru karena kita menikah. Orang tua yang terakhir adalah seluruh guru, dosen yang telah memberikan kita itu ilmu sehingga kita menduduki sebagai orang yang mulia. Mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan negaranya, mulia di hadapan ibu pertiwi kita, mulia di hadapan Allah. Kata Profesor Quraisy Shihab itu, mengapa kita harus berbuat baik yang utama kepada ibu dan bapak kita? Karena ibu bapak kita yang melahirkan dengan kepayahan, dengan penderitaan yang banyak, dijaga anak yang ada di dalam kandungannya oleh ibunya, juga oleh bapaknya. Bapaknya selalu khawatir kalau bayinya sakit. Ketika melahirkan, ibunya mempertaruhkan nyawanya. Bapaknya berdebar-debar menyaksikan anaknya ketika lahir. Berdebar-debar supaya anaknya selamat. Itulah pengorbanan ibu dan bapak kita. Setelah kecil, ibu dan bapak itu tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Mengajari berdiri, mengajari jalan, mengajari pendidikan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Mengajari sopan santun sampai akhirnya ibu dan bapak, kata Profesor Quraisy Shihab, membanting tulang, bercucuran keringat. Tidak pernah lelah hidupnya, tidak pernah jauh dari kelelahan untuk anaknya memperoleh pendidikan tinggi, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang mulia. Itulah ibu dan bapak kita. Maka tugas utama kita yang utama ketika berbuat baik adalah berbuat baik pada ibu dan bapak kita. Kata Allah, walladzina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratum wa rizqun karim. Barang siapa beriman dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu, kata Rasulullah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Hanya berbuat baik kepada ibu dan bapak kita yang akan menghapuskan dosa-dosa yang akan datang. Karena kalau kita berbuat baik yang tidak tembus oleh kematian, kata Rasulullah, adalah kebaikan kita sendiri. Yang telah kebaikan itu dididik. Kita mengetahui kebaikan itu pertama dari ibu dan bapak kita. Maka kata Rasulullah, kalau kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu, dosa-dosa yang akan datang, Allah akan ampuni. Karena seorang anak yang taat pada orang tuanya, yang telah mendidik dia sehingga dia bisa berbuat baik, sesungguhnya itulah yang akan menjadikan dosa-dosa yang akan datang kita diampuni oleh Allah. Dan ayat itu ditutup, rizqun karim. Allah akan memberikan
rezeki yang memuliakan kehidupan kita. Kalau kita berbuat baik pada ibu dan bapak terutama. Kalau kita berbuat baik kepada bangsanya, pada ibu pertiwi di mana kita lahir dan nanti kita meninggal, kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Disitulah kita akan mendapatkan rezeki yang memuliakan kita. Rezeki yang akan memuliakan keluarga kita. Rezeki yang memuliakan anak-anak dan cucu-cucu kita. Karena kita berbuat kebaikan. Itulah tugas seorang guru besar yang dimandatkan di dalam regulasi Permendikbudristek nomor 38. Insya Allah dengan kita berbuat baik, khususnya berbuat baik pada ibu dan bapak kita semua, Allah akan ridho ya. Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada guru besar yang kita saksikan lahir. Akan memberikan kekuatan lahir dan batin. Akan memberikan rahmat, akan memberikan petunjuk yang sempurna untuk menjalankan tugas-tugas sebagai seorang guru besar. Di akhir sambutan saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam, terima kasih yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir di acara pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Tria Sasongko Putra SHMH. Khususnya kepada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Maliki Mifti SIPMH, juga Mayor Jenderal Purnawirawan Tan Ribali Lamo SHMH. Terima kasih juga kepada Muhammad Jarman SE, Bapak Dr. Andes Hernowo Butiluhur SHMSI. Terima kasih juga kepada Insinyur Anang Nugroho MEM GRCE. Terima kasih yang mendalam juga kepada sahabat saya, Profesor Dr. Insinyur Y. Budi Widyanarko MSc. Matur suwun Pak Budi. Terima kasih juga pada Profesor Dr. Bahrullah Akbar SE MPA. Terima kasih yang mendalam pada Profesor Dr. Hasan Effendi MPD. Terima kasih juga kami sampaikan pada seluruh Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Hukum Unisula, Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Unisula, dan pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Terima kasih yang mendalam pada istri Profesor Dr. Eka Tria Sasongko Putra beserta putra-putrinya, serta keluarga besar yang merupakan satu kehormatan, penghargaan yang besar untuk Unisula. Kehadiran keluarga besar Profesor Dr. Tria Sasongko Putra SE, SHMH. Semoga kehadiran kita di acara ini menjadi kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengantarkan Allah ridho, memberikan keselamatan, kesehatan, rahmat, keberkahan, kemuliaan kepada kita semua. Dan terakhir, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Diberi rahmat Allah untuk masuk surga yang kekal dan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, matur sembah suwun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung atas sambutan yang telah disampaikan.
pengalungan samir dan penyerahan surat keputusan serta ijazah Profesor Kehormatan oleh Rektor Universitas Islam Sultan Agung. Pengalungan samir dan penyerahan SK serta ijazah Profesor Kehormatan oleh Rektor Unisula. Kepada Profesor Dr. Tria Sasangka Putra Esa LLM CFE CLA disilakan untuk menempatkan diri. Untuk yang pertama akan dikalungkan samir Profesor Kehormatan. Hadirin yang berbahagia, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Berikutnya akan diserahkan surat keputusan atau SK Profesor Kehormatan. Dan selanjutnya akan diberikan ijazah Profesor Kehormatan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Berikutnya kami silakan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Terima kasih, Rektor dan Profesor Kehormatan disilakan kembali ke tempat. Penayangan video profil Profesor Kehormatan Profesor Dr. Tria Sasangka Putra Esa LLM CFE CLA. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Setiap langkah memiliki cerita, setiap pencapaian bermula dari keyakinan. Inilah perjalanan seorang akademisi, pemimpin, dan seorang manusia. Profesor Dr. Tria Sasangka Putra Ismail Saleh, Sarjana Hukum, Master of Law, Certified Fraud Examiner, dan Certified Legal Auditor. Langkah awal beliau dimulai dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Universitas Kristen Indonesia. Dengan semangat belajar yang tinggi, beliau menembus pendidikan internasional dengan melanjutkan ke jenjang master dalam ilmu komputer dan studi hukum internasional. Beliau melanjutkan pendidikan tersebut di The American University, Washington, D.C. Beliau lalu kembali ke tanah air dan mengambil program doktoral serta meraih gelar doktoral di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Saya percaya bahwa pendidikan adalah pintu untuk membuka banyak peluang. Saya beruntung mendapat kesempatan belajar di beberapa negara, tapi yang paling penting adalah bagaimana saya bisa memberi kembali untuk negeri ini. Kecintaan pada keahlian dan integritas membawa Profesor Tria meraih berbagai sertifikasi, dari hukum kepailitan, corporate governance, hingga fraud examiner and crime prevention. Semua ia tempuh untuk memperkuat dedikasinya di bidang hukum, keamanan, dan juga tata kelola. Tidak hanya cerdas secara akademik, beliau juga unggul dalam keberanian dan juga seni. Berpartisipasi dalam kejuaraan menembak terbuka Kapolri dan kejuaraan menembak Polda Jawa Barat. Penyelam berlisensi, bahkan menyukai skydiving. Di sisi lain, alunan biola menjadi sebuah penyeimbang ketegasannya. Di antara kesibukan dan tanggung jawab, saya percaya keseimbangan bukan pilihan, tapi kebutuhan. Itulah yang menjaga saya tetap utuh. Sebagai seorang sekretaris Yayasan Harapan Kita, beliau adalah jembatan antara visi sosial dan implementasi nyata.
memastikan setiap program dapat memberikan dampak dan setiap kebijakan mengandung kasih. Kebutuhan anggaran yang tidak dapat tercukupi untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian Taman Mini Indonesia Indah ditanggung oleh Yayasan Harapan Kita. Di balik sosok kepemimpinannya, ia tetap seorang ayah, suami, dan anak yang sederhana. Ketegasan dalam prinsip, itulah Profesor Tria. Apapun gelarnya, yang terpenting adalah manfaatnya. Saya hanya ingin berkontribusi kepada negara, bangsa, dan keluarga. Pada hari ini, gelar profesor bukanlah titik akhir, melainkan sebagai babak baru dalam pengabdiannya. Beliau hadir bukan hanya untuk memimpin, tapi juga untuk mengayomi, menyambung makna, dan juga menyebarkan harapan. Gak bisa diem. Kadang-kadang di kamar terus, ya kadang-kadang ya di luar biasa. Tapi ya tidak bisa diam. Mau saya tentunya membanggakan hati saya. Dan ternyata itu terkabul. Jadi Tuhan mengabulkan saya itu punya anak laki-laki satu-satunya sampai mencapai tingkat yang teratas. Kelakuannya juga baik, tidak pernah macam-macam yang meresahkan orang tua, itu tidak pernah. Waktu di SMA sudah mulai kurang nakalnya. Nah, sampai seterusnya ya tidak ada problem lagi. Dia sudah rajin, sudah suka belajar, suka serius, dan memikirkan masa depan dia. Bahwa dia itu akan jadi kepala keluarga ya. Rupanya begitu. Ya, saya mohon kepada Tuhan supaya selalu dibimbing. Jadi dia jadi profesor yang baik, yang bermanfaat ya. Papa mempunyai banyak sosok gitu ya kalau di rumah. Baik itu sosok sebagai guru, sosok sebagai pria, sosok sebagai kepala keluarga, dan yang paling penting bagi saya adalah sosok papa sebagai ya, bapak saya, papa saya gitu. Tapi di setiap sosok-sosok ini papa mempunyai kesamaan, mempunyai konsistensi gitu, yaitu papa selalu berikhtiar, selalu berusaha yang terbaik di sosok-sosok ini, baik itu sebagai guru yang mengajari berbagai hal-hal yang berharga untuk anak-anaknya ke depannya, sampai ke sebagai kepala keluarga yang selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan juga mendorong anak-anaknya untuk menjadi yang terbaik. Satu pasti bangga saat dapat kabar kalau papa akan menjadi profesor. Selain bangga juga ya ikut happy juga karena ya seluruh kerja keras papa selama ini akhirnya terbayarkan ya, maksudnya terlihat hasilnya yang sangat membanggakan gitu untuk kita semua. Saya mengenal Prof itu dari kuliah. Kita kenal 5 tahun. Perjalanan hidup kita cukup panjang. Saya mengenalnya tuh tadinya sosoknya memang dari dulu itu disiplin orangnya. Disiplin, tegas, tapi kadang-kadang humoris dan jahil juga sekali-sekali. Kalau untuk memang disiplinnya dari dulu ya gitu. Belajar sejak mengambil S2 itu benar-benar belajarnya keras ya. Dari ngambil S2 itu sudah belajar keras sekali. Dan alhamdulillah saya mengikutinya sampai mencapai cum laude gitu. Setelah itu pulang baru saya tahu dari cerita dari ibu, dari mamah itu, kalau dulu di tes IQ ternyata IQ-nya tinggi, paling tinggi. Jadi ya saya bilang sama mama, alhamdulillah itu berkah.
Setelah itu profesor bilang, saya mau ngambil S3. Saya bilang sempat waktunya. Walaupun ada jeda-jeda, tapi alhamdulillah saya nggak mengira mencapai doktornya dengan nilai cum laude juga. Harapannya dengan disematkannya gelar profesor ke Papa, semoga Papa bisa membawa dampak positif ke lebih banyak orang lagi. Terus menginspirasi, terus berbagi ilmu, dan yang paling penting terus menjadi sosok Papa yang kami kenal. Tegas tapi selalu ada untuk keluarga. Selamat Pak. Suami saya tercinta, Prof. Tria Sasangka Putra. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa melanjutkan apa yang dicita-citakan kedua orang tuanya, dan ilmunya bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, bisa disalurkan juga, terutama orang terdekat ya, orang terdekat dan masyarakat banyak umumnya, dan berguna, amanah, insya Allah amanah untuk semuanya. Itu aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan pada kesempatan ini, saya Dr. Ari Wahyudi Hertanto Dharmabrata SHMH, selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, untuk menyampaikan selamat kepada Profesor Dr. Tria Sasangka Putra Ismail Saleh SH, LLM, CLE, CFA, atas pencapaiannya di bidang akademis, yaitu pencapaian tertinggi sebagai profesor. Semoga Prof senantiasa terus mengembangkan ilmu pengetahuannya dan menginspirasi pada seluruh mahasiswa dan publik di Indonesia. Sukses selalu untuk Prof, tetap berjaya. Selamat kepada Prof Tria atas pencapaian luar biasa ini. Kami terutama saya sangat bangga bisa belajar dan mengenal Prof Tria. Akhirnya semua kerja keras dan dedikasi Bapak terbayarkan dengan lunas dengan adanya gelar profesor ini. Semoga Prof selalu sehat dan juga terus berkarya untuk dunia pendidikan. Gelar ini bukan hanya prestasi pribadi untuk Prof Tria, namun juga merupakan kebanggaan untuk kita semua. Terima kasih Prof Tria sudah menjadi inspirasi baik di dalam ilmu maupun sikap hidup. Pencapaian ini Pak menjadi penyemangat kami untuk terus belajar dan berkembang. Prof Tria adalah bukti bahwa kerja keras dan ketulusan hati akan selalu menemukan jalannya. Bangga punya panutan seperti Prof. Bijak, tegas, dan penuh dedikasi. Yes! Terima kasih Prof Tria atas segala ilmu dan nilai-nilai hidup yang diberikan kepada kami. Teruslah menjadi panutan untuk kita semua. Kami yakin masih banyak kontribusi besar yang akan Prof berikan ke depan. Prof adalah sosok yang konsisten, tekun, dan rendah hati. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari lebih banyak hal hebat yang akan datang. Sekali lagi selamat Prof Tria, terus semangat dan sukses selalu. Orasi ilmiah Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas. Mohon izin Pak Rektor, saya kebetulan orangnya pendek jadi ya ini alhamdulillah harus saya turunkan dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Azhar Kombo. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung,
Bapak Profesor Dr. Babang Tribawono SH.MH. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SH.MH. Yang terhormat Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Universitas Islam Sultan Agung. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris beserta para anggota Senat Universitas Islam Sultan Agung, Prof. Anies. Yang terhormat para guru besar Universitas Islam Sultan Agung. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Dr. Haji Jawadi Hafiz SH.MH. Yang terhormat para guru besar tamu yang hadir pada acara pengukuhan ini. Mohon izin Pak Rektor, ini Profesor Hasan Effendi adalah promotor saya dulu waktu S3, dan beliaulah yang juga menginspirasi saya terus-menerus untuk mengambil jalur dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi dunia akademis khususnya. Saya ini dari sisi praktisi, Pak Rektor, jadi ya biar imbang dan biar melakukan pengamalan ilmu juga gitu. Dan sampingnya Profesor Budi, Profesor Dr. Budi ini juga dulu rekan kerja kami, waktu kami ini dulu ditugaskan oleh United Nations Environmental Program, yaitu ada program SHIFT. Kami ditugaskan sebagai project director di sini, bekerja sama dengan Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari atau Yayasan YB, yang pimpinannya juga sudah hadir di sini. Ini kakak saya sendiri, yaitu Insinyur Ekanti Sulistiowati, yang selalu juga memberikan semangat kepada saya. Terima kasih. Yang terhormat Kepala Lembaga, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis dan Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan tenaga kependidikan Sivitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung. Yang terhormat para mitra Yayasan Harapan Kita, matur nuwun kedatangannya ini Pak Agustri, Ibu Agustri, ada Pak Sastro, matur nuwun Bu Sastro kedatangannya, ada Pak Rono dengan Bu Rono juga saya ucapkan terima kasih, ada Bu Lisna, terima kasih Pak Jeffrey kedatangannya, ya. Pak Makmur ini rekan saya juga waktu kami ditugaskan di masih di sektor publik Pak Rektor, jadi kita ditugaskan di industri pesawat terbang Nurtanio dulu, sekarang sudah namanya PTDI. Ini rekan kerja saya, mohon berdiri Pak Makmur. Ini kami ditugaskan oleh Pak Habibie waktu itu untuk ngurusin pesawat, dan saya diperintahkan berangkat ke Amerika untuk belajar. Rencananya setelah dari Amerika sebetulnya mau kabur lagi, Pak Rektor mau ke kami mau ke Inggris, tapi Pak Habibie nggak boleh, katanya pulang, kamu pulang, saya butuh kamu di sini, jangan pergi lagi ke Inggris katanya. Rencananya saya mau kabur lagi, mau ambil lagi sekolah di LSI, tapi nggak kesampaian, Prof. Jadi jadi sampai di sini sudah sedemikian luar biasa, Prof. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang penuh makna ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada teladan dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan semoga keberkahan, kesehatan,
kebahagiaan, kesuksesan, dan kesejahteraan senantiasa Allah berikan untuk seluruh keluarga besar Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para hadirin yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pengukuhan Profesor Penghormatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas budi baik Bapak dan Ibu sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Perjalanan ini tentunya tidak lepas dari peran dan dukungan keluarga besar almarhum Bapak saya, Ibu saya, istri saya, dan anak-anak saya, ya terutama almarhum Bapak saya yang selalu melatih dan mendidik saya menjadi disiplin. Saya ini anak tentara, Pak Rektor, dan tentaranya ini angkatan 45. Jadi ya kedisiplinan itu di keluarga kita nomor 1. Dan yang paling berharga juga dari peninggalan yang diberikan kepada saya oleh ayah saya itu adalah bagaimana kita melatih pola pikir kita untuk selalu berpikir secara positif. Nah, ini yang sangat berharga yang saya dapatkan. Mohon maaf dalam kesempatan ini ibu saya tidak dapat hadir pada acara pengukuhan ini. Beliau alhamdulillah sudah tahun ini berusia 95 tahun. Tapi seperti kita saksikan bersama tadi, alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Perjalanan ini tentunya tidak lepas dari peran dan dukungan keluarga besar, kolega, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dan dukungan moral kepada saya. Capaian ini bukan hasil dari perjuangan pribadi semata, melainkan buah dari kerja keras kolektif dan sinergi yang berkelanjutan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan kepercayaan dan semangat kepada saya. Dalam kesempatan orasi pengukuhan ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menyelami dinamika transformasi hukum bisnis di Indonesia yang berlangsung seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi tersebut telah membuka peluang besar sekaligus menghadirkan tantangan kompleks bagi dunia hukum, khususnya dalam membentuk sistem hukum bisnis yang adil, berdaya saing global, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Orasi pengukuhan ini merupakan bentuk refleksi selaku praktisi hukum, refleksi akademik, sekaligus kontribusi ilmiah dalam bidang hukum bisnis, dengan menyoroti secara khusus transformasi hukum bisnis di era digital melalui pendekatan pentahelix sebagai kerangka strategis yang integratif dan kolaboratif. Hadirin yang saya hormati, revolusi teknologi digital adalah salah satu perubahan paling fundamental dalam sejarah umat manusia. Dunia saat ini tengah berada dalam fase Industrial Revolution 4.0 dan secara simultan kita harus menyongsong era Society 5.0 di mana teknologi digital seperti algoritma, artificial intelligence, blockchain, big data, Internet of Things, dan cloud computing telah merevolusi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum bisnis. Transaksi bisnis yang dahulu dilakukan secara fisik konvensional kini telah bergeser menjadi digital melalui e-commerce, fintech, blockchain, crypto assets, bahkan semuanya melalui algoritma. Transformasi ini menjadikan hubungan bisnis lintas batas semakin dinamis, tanpa lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, serta dimediasi oleh berbagai instrumen digital yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, hukum bisnis menghadapi urgensi untuk bertransformasi secara fundamental, guna menjawab
realitas baru yang tercipta oleh perkembangan teknologi tersebut. Bertahan pada paradigma konvensional hanya akan menjadikan hukum bisnis kehilangan relevansi dan efektivitasnya sebagai sistem yang mengatur interaksi ekonomi modern. Hukum bisnis sebagai landasan normatif dalam aktivitas ekonomi dituntut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga harus bersifat adaptif, inklusif, dan transformatif dalam respons dinamika teknologi digital yang berkembang sangat cepat agar mampu mengakomodasi model interaksi bisnis yang semakin kompleks. Era digital telah melahirkan peradaban baru yang memungkinkan pelaku bisnis lokal untuk menjangkau pasar global dalam hitungan detik, sehingga mendorong percepatan digitalisasi di sektor publik maupun privat. Kita telah menyaksikan bagaimana perusahaan seperti Amazon, eBay, Tokopedia, Gojek tumbuh menjadi entitas teknologi berskala nasional maupun internasional, serta bagaimana pelaku UMKM dari pelosok desa mampu memasarkan produknya ke mancanegara hanya dengan memanfaatkan perangkat digital dan koneksi internet. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya, hukum harus mengikuti kebutuhan masyarakat, karena hukum adalah sarana untuk menjaga kemaslahatan umat. Dan sebagaimana juga diungkapkan oleh Roscoe Pound, the law must be stable, but it must not stand still. Hukum harus mampu menjadi jangkar perubahan, tapi juga tidak boleh beku terhadap realitas zaman, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, sebagian besar sistem hukum bisnis di Indonesia masih bersandar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang warisan kolonial Belanda. Sebagian besar kerangka hukum bisnis kita masih berakar pada produk kolonial yang jelas tidak didesain untuk menjawab persoalan algoritma, data pribadi, atau ekonomi digital. Kedua perangkat hukum ini tidak dirancang untuk merespon realitas digital dan model bisnis baru seperti e-commerce, fintech, peer-to-peer lending, digital banking, crypto assets, smart contracts berbasis blockchain, digital assets, artificial intelligence generated business decisions, hingga perdagangan lintas yurisdiksi tanpa batas fisik. Perusahaan startup digital menjamur di mana-mana. Model-model ini telah mengubah struktur pasar, interaksi konsumen, hingga pengambilan keputusan di sektor publik maupun swasta. Selain itu, korporasi digital kini memegang peran sentral dalam ekonomi digital. Konsekuensinya, hukum bisnis tidak dapat lagi hanya berorientasi pada norma-norma konvensional. Hukum bisnis kini harus memahami algorithmic governance, cyber jurisdiction, serta prinsip-prinsip baru seperti data sovereignty, pelindungan konsumen digital, hingga digital taxation. Indonesia saat ini merupakan negara dengan pengguna internet terbesar keempat di dunia, di mana lebih dari 210 juta orang terhubung ke internet. Ekonomi digital kita diperkirakan akan mencapai nilai 130 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini, tahun 2025 ini. Fenomena ini memunculkan berbagai persoalan hukum baru. Salah satunya adalah apakah smart contract tanpa tanda tangan fisik sah secara hukum? Siapa yang bertanggung jawab jika artificial intelligence membuat keputusan bisnis yang merugikan? Bagaimana hak dan perlindungan konsumen digital dijamin di Indonesia? Kita mengetahui bahwa dalam peraturan yang lebih kontemporer seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maupun regulasi fintech dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang merupakan produk dari kebijakan publik masih bersifat sektoral dan belum menjelma menjadi suatu kerangka hukum bisnis digital yang integratif. Teknologi digital menawarkan peluang besar dalam pengembangan bisnis, seperti kemudahan transaksi online, efisiensi operasional, dan akses pasar global yang lebih luas. Digital platform menjadi motor penggerak ekonomi dan menjadi fondasi penting
bagi transformasi ekonomi Indonesia. Namun, peluang-peluang ini hanya dapat dimaksimalkan jika terdapat kebijakan publik atau public policy dan kerangka hukum yang jelas, fleksibel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam ranah ilmu hukum dan ilmu pemerintahan. Hukum bisnis harus mampu mengakomodasi inovasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan. Hadirin yang saya muliakan, secara ontologis, transformasi hukum bisnis di era digital merefleksikan perubahan hakikat interaksi hukum entitas publik dan privat yang kini tidak lagi bersifat linier dan statis, melainkan dinamis dan terdigitalisasi. Realitas hukum tidak hanya terbatas pada norma tertulis, tetapi juga mencakup ekosistem digital yang melibatkan teknologi, data, dan partisipasi multi-stakeholders. Ketiadaan batas wilayah adalah isu penting, di mana dalam transaksi digital melibatkan pelaku dari berbagai yurisdiksi negara. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai choice of law, choice of forum, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan lintas negara. Penggunaan smart contracts berbasis blockchain menantang prinsip klasik hukum kontrak. Pertanyaannya adalah, apakah kontrak yang dijalankan sepenuhnya oleh sistem komputer dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian? Terhadap perlindungan konsumen dan data pribadi, perusahaan digital mengumpulkan data pribadi dalam jumlah besar. Tanpa regulasi yang memadai, data ini tentunya sangat rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, hukum bisnis harus memperkuat perlindungan terhadap hak privasi konsumen serta menjamin keamanan data. Isu krusial lainnya adalah aset kripto dan pajak digital yang meskipun sudah diatur oleh Bapepti, status hukum aset kripto masih belum jelas sebagai objek kontraktual, komoditas, atau bahkan alat tukar. Tantangan lainnya yaitu tentang keberadaan artificial intelligence generated business decisions atau kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan direksi di sektor publik dan swasta, termasuk di dalamnya pelaksanaan proses bisnis untuk melakukan investasi pembiayaan dan analisis risk management. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia telah mengadopsi doktrin yang hukum yang dilahirkan dari negara dengan sistem hukum common law berupa Business Judgment Rule atau BJR yang disediakan aturannya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas kita. BJR merupakan suatu doktrin hukum yang berfungsi sebagai instrumen tameng atau perisai bagi direksi perseroan terhadap potensi tuntutan hukum atas keputusan yang diambil dalam rangka menjalankan kegiatan usaha, meskipun keputusan tersebut menimbulkan kerugian. Doktrin ini memberikan ruang diskresi dan jaminan perlindungan hukum sepanjang keputusan tersebut diambil dengan berdasarkan prinsip fiduciary duty, yaitu duty of care, good faith, proper purpose, dan reasonable basis. Dengan telah digunakannya artificial intelligence generated business decisions, tentunya telah menimbulkan pertanyaan etis dan hukum. Apakah keputusan yang diambil oleh kecerdasan buatan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas dasar itikat baik untuk kepentingan perseroan dan pertimbangan yang wajar serta rasional dalam lingkup doktrin BJR tersebut. Padahal saat ini kita juga belum menyelesaikan permasalahan yang sifatnya paradoks tentang penerapan doktrin BJR terhadap direksi BUMN sebagai pelaksana pengurusan operasional kekayaan negara yang telah dipisahkan, yang menjadi korban tarik-menarik antara ketentuan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Keuangan Negara terkait permasalahan penurunan aset perusahaan atau impairment yang dinyatakan sebagai suatu kerugian negara, di luar ada atau tidak adanya moral hazards. Mengenai validitas smart contract dalam putusan Mahkamah Agung nomor 48 PK/PDT/2009 menyatakan pentingnya unsur kesepakatan dan itikat baik. Maka smart contract meskipun otomatis harus dapat dibuktikan sebagai hasil kehendak para pihak. Sehingga selanjutnya timbul pertanyaan, bagaimana hukum Indonesia memandang pihak yang dirugikan dalam suatu kontrak yang ditulis dalam kode komputer
atas dasar adanya kesalahan dalam proses coding atau algoritma yang dijalankan secara otomatis berdasarkan skrip. Putusan Mahkamah Agung nomor 48 tersebut menekankan pentingnya niat dan konsensus dalam kontrak. Maka pengaturan smart contract harus dapat membuktikan adanya kehendak para pihak meskipun dijalankan oleh sistem komputerisasi. Pelindungan konsumen digital dan etika kecerdasan buatan belum menjangkau hukum positif dalam kaitannya dengan praktek algoritmik seperti profiling atau dark patterns. Kita membutuhkan regulasi yang menjamin hak konsumen digital atas informasi dan privasi yang berkeadilan. Selanjutnya, banyak perusahaan global beroperasi secara digital tanpa kehadiran fisik di Indonesia yang memperoleh keuntungan besar. Indonesia membutuhkan konsep digital permanent establishment dan kerjasama hukum internasional untuk menjamin fiskal dalam kaitannya dengan yurisdiksi global dan keadilan pajak digital sesuai arahan yang diberikan oleh Organization for Economic and Cooperation Development atau OECD. Kita mengetahui bahwa telah ada inisiatif regulatif seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, POJK, Fintech, dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE, semuanya masih bersifat sektoral dan belum membentuk suatu sistem hukum digital yang bersifat koheren. Oleh karena itu, kita memerlukan pendekatan baru yang bersifat sistemik, transdisipliner, kolaboratif, dan antisipatif. Beranjak dari peluang kemajuan yang signifikan, tetapi cukup banyak tantangan yang kita harus hadapi, diperlukan pendekatan hukum yang adaptif terhadap teknologi. Hukum bisnis harus tetap bersifat teknologi neutral, tetapi tetap adaptif. Contohnya dalam menghadapi smart contracts. Hukum tidak menolak keberadaannya, melainkan mengatur prinsip akuntabilitas, niat para pihak, dan validitas algoritma. Transdisipliner, transformasi hukum bisnis tidak cukup hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga perlu pendekatan ilmu ekonomi, ilmu kebijakan publik, ilmu komputer, etika, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Kolaborasi antar disiplin ilmu menjadi kunci inovasi kebijakan publik. Kolaboratif dan global, hukum bisnis di era digital harus bersifat kolaboratif dan membuka ruang kerjasama lintas negara. Regulasi nasional harus selaras dengan standar internasional seperti GDPR, General Data Protection Regulation, dan Ancestral Model Law on Electronic Commerce. Hadirin yang saya hormati, secara epistemologis, pendekatan terhadap hukum bisnis menuntut paradigma baru dalam memperoleh, menafsirkan, dan menerapkan pengetahuan hukum yang berbasis pada integrasi transdisiplin dengan melibatkan pelaku kepentingan. Model pentahelix melibatkan 5 unsur pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Dalam konteks public policy, kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan regulasi yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Model ini dikembangkan sebagai respons terhadap kompleksitas masalah hukum, sosial, tata kelola, ekonomi, dan teknologi yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan transdisiplin. Manfaat pendekatan ini dalam transformasi hukum bisnis yaitu kebijakan hukum menjadi lebih inklusif, transparansi dalam proses legislasi dan penegakan hukum meningkat, penerapan prinsip keadilan dan keterlibatan sosial, di mana keadilan bukan hanya menjamin akses yang adil terhadap teknologi, tetapi juga memastikan bahwa inovasi digital tidak menjadi alat dominasi baru oleh entitas korporasi terhadap masyarakat, dan terbangunnya sistem hukum bisnis yang kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan. Studi kasus aplikatif dalam penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, banyak pihak dari akademisi, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan media yang terlibat memberikan masukan sehingga hukum lebih komprehensif. Pemberdayaan UMKM digital melalui regulasi e-commerce yang melibatkan pelaku bisnis lokal, asosiasi dagang, pemerintah daerah, dan media komunitas dalam satu lingkup kerjasama.
Hadirin yang saya hormati, secara aksiologis, transformasi yang bermuara pada regulasi ini wajib mengedepankan nilai kemanfaatan, keadilan, dan transparansi, sehingga hukum berperan sebagai alat yang adaptif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, tata kelola hubungan hukum dan kemitraan yang baik, serta akselerasi pelayanan publik berbasis inovasi digital. Untuk itu, kita memiliki beberapa agenda yang menjadi fokus dalam pembangunan hukum berbasis digital di Indonesia, termasuk antara lain melakukan harmonisasi regulasi antara hukum nasional dan hukum internasional untuk mengatasi perbedaan yurisdiksi dalam transaksi digital. Selain itu, pembaharuan regulasi harus mencakup perlindungan konsumen, perlindungan data, hak atas kekayaan intelektual terhadap inovasi teknologi digital, termasuk artificial intelligence dan teknologi blockchain dan pengaturan tentang kontrak elektronik. Kedua, keamanan cyber menjadi isu kritis karena pertumbuhan bisnis digital juga meningkatkan resiko serangan cyber, dan hal ini tentunya masuk dalam ranah pertahanan negara. Hukum perlu memberikan perlindungan yang kuat terhadap integritas data dan privasi pengguna, serta sanksi yang tegas bagi pelanggaran keamanan. Tiga, sebagai bangsa yang berakar pada nilai-nilai Islam, transformasi hukum bisnis harus mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan berkelanjutan tanpa menghambat inovasi. Keempat, selain pembaharuan hukum, penting bagi kita untuk meningkatkan literasi hukum berbasis digital di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Literasi ini akan membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam ekosistem digital, sekaligus mendorong budaya patuh terhadap hukum. Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis seperti penerbitan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, penguatan otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia dalam mengawasi fintech, pengembangan regulatory sandbox untuk uji coba inovasi keuangan digital, dan pembentukan Satuan Tugas Aset Kripto oleh Bapepti. Namun masih dibutuhkan pembaharuan hukum yang lebih terstruktur, seperti etik dan akuntabilitas kecerdasan buatan dalam bisnis digital, karena kecerdasan buatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban moral atau hukum, tetapi perusahaan harus tetap bertanggung jawab secara hukum atas keputusan yang dibuat oleh perusahaan dengan menggunakan kecerdasan buatan. Penyusunan rancangan undang-undang kontrak digital dan transaksi elektronik terpadu, Indonesia perlu menyusun kodifikasi hukum bisnis berbasis digital nasional, berisi kontrak elektronik, pelindungan konsumen digital, pembayaran dan aset digital, dan penyelesaian sengketa online dalam bentuk digital commercial code yang akan mengintegrasikan aturan kontrak digital untuk elektronik, pelindungan konsumen, dan aset kripto, serta pembentukan digital commercial court, suatu pengadilan khusus untuk perkara transaksi digital dengan sistem e-litigation dan kompetensi hakim yang memiliki pengetahuan tentang transaksi menggunakan teknologi digital di dunia cyber. Seyogianya kita mulai harus memikirkan juga untuk memasukkan mata kuliah tentang etika digital, hukum cyber, artificial intelligence, ekonomi digital, dan legal technology dalam kurikulum di Fakultas Hukum di Indonesia. Sebagai akademisi bidang hukum, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pemimpin dalam pembaharuan hukum. Peran ini mencakup pengembangan ilmu yang bermanfaat, pelaksana penelitian yang relevan, serta penerapan modernisasi dalam sistem hukum yang kita bangun. Sebagai praktisi bidang hukum, tugas kita adalah memastikan bahwa hukum bisnis tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan di tengah perubahan zaman yang sangat cepat ini. Pengalaman dan keahlian praktis sebelumnya merupakan bentuk pengetahuan tacit atau tacit knowledge yang penting untuk ditransfer. Strategi transfernya antara lain dalam bentuk mentoring, dokumentasi naratif, dan forum kolaborasi antar sektor. Sebagaimana pesan Al-Mawardi, pemimpin adalah penjaga umat dan ilmu adalah pemimpin bagi pemimpin. Hadirin yang saya muliakan,
Transformasi hukum bisnis di era teknologi digital bukanlah sebuah pilihan, melainkan keniscayaan. Kita harus berpindah dari paradigma hukum yang reaktif menjadi hukum yang antisipatif dan visioner. Hukum harus menjadi pelita dalam era digital, arsitek keadilan dalam dunia digital yang tanpa batas. Hukum bisnis Indonesia harus menjadi fondasi kebebasan yang bertanggung jawab dalam ekosistem digital. Ia tidak sekedar mengatur, tetapi mengarahkan dan melindungi. Sebagaimana kutipan dari Immanuel Kant, "The law is the sum of conditions under which the will of one man can be united with the will of another under a universal law of freedom." Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghormatan kepada segenap keluarga besar Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mengemban amanah ini. Terkhusus kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH. Yang terhormat para Wakil Rektor, Tua dan Sekretaris Senat beserta anggota Senat Universitas Islam Sultan Agung yang telah memproses rangkaian pengusulan Profesor Kehormatan ini. Serta ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, ibu saya terutama, rekan-rekan semua yang pada hari ini hadir. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Pak Tanri Bali di sini, Pak Maliki, ya, dengan Ibu. Sungguh suatu kehormatan bagi kami sekeluarga. Kakak saya yang juga hadir di sini, Prof Budi, kehormatan Prof. Prof Hasan, selalu hormat Prof. Dan juga di sini ada Dr. Ari Wahyudi, rekan saya. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah bekerja sama dengan saya kurang lebih mungkin 30-an tahun lah ada ya. Sampingnya ini Ibnu Setio ini pimpinan tim lawyer saya untuk urusan lapangan ya, Prof. Dan Dr. Eko, Pak Masruh ini mohon izin saya ucapkan terima kasih juga Pak Masruh atas kehadirannya. Ini beliau dari Seknek, Prof, dari Kementerian Seknek, dan bertanggung jawab untuk urusan seluruh aset-aset Seknek di seluruh Indonesia, termasuk seluruh istana-istana kepresidenan di Indonesia, termasuk juga Kemayoran, Senayan, ya, Hotel Sultan lah, semuanya itu ditangani oleh Pak Masruh. Beliau sudah lama sekali di di Kementerian Sekretariat Negara. Juga Pak Tomo dan Ibu, terima kasih kehadirannya sekali lagi. Pak Agustri, Ibu, rekan saya satu angkatan, dan ini beliau ini berdua alumni IPDN juga dan doktor. Jauh-jauh datang, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, ini Dr. Joko dan ini Dr. Bogi. Dr. Joko ini sekarang sebagai dosen ilmu pemerintahan di Stipan, mohon izin, dan Dr. Bogi ini adalah sekarang kepala BNN Cilegon. Ya, wilayah Cilegon itu membawahi 3 provinsi. Jadi ini urusan-urusan sama narkotika semuanya ini urusannya Pak Bogi nih di sini. Jadi jangan berani-berani nih masalah narkotika. Pak Sastro, Bu Sastro, sekali lagi terima kasih. Pak Rono, Bu Rono, Bu Lisna, Pak Jeffrey, Pak Makmur, terima kasih, matur nuwun. Semua rekan-rekan ini dari kantor saya, semuanya ada ya, ada Bu Sri, terima kasih. Siapa, Rita, Nisa, ada Nia, ada Vidya. Semua ini teman-teman saya semua, di rekan-rekan saya di kantor saya, Pak Rektor. Jadi ini gabungan antara kantor saya sendiri dengan Yayasan Harapan Kita, campur. Ada Pak Pras di sini, ini yang bersama saya waktu kita ditugaskan untuk
mengurus Astana Giri Bangun, karena Astana Giri Bangun itu harus keberadaannya, pengurusannya itu harus sesuai dengan regulasi. Jadi dengan Pak Pras ini saya satu tim untuk melakukan pengurusan perizinannya di Astana Giri Bangun sampai saat ini alhamdulillah sudah beres semuanya. Dan almarhum Pak Arto dan Ibu Tin sudah sangat nyaman lah sudah di sana karena regulasinya sudah beres semua, diurus sama kami. Dan sampingnya mohon maaf itu Pak Medi atau siapa ya? Maaf. Pak Pras ya, di belakangnya juga rekan-rekan saya semua. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Di sini ada Pak Imran dan Pak Adi, ini rekan mitra kita juga dari Yayasan Harapan Kita. Tolong berdiri Pak Imran, Pak Adi. Terima kasih kedatangannya semuanya. Sekali lagi ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi dan lembaga pendukung serta kepada semua pihak yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu menjadi sumber kekuatan saya, menjadi bagian dari Sivitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung yang megah, modern, luas, indah dan bertaraf internasional ini adalah suatu kehormatan bagi saya. Tetapi ini bukanlah suatu puncak pencapaian, melainkan awal dari tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu yang bermanfaat, melakukan pembaharuan hukum, dan mewariskan nilai-nilai luhur dalam praktik hukum bisnis modern. Hikmah yang saya dapatkan adalah semakin tinggi dan semakin dalam ilmu yang saya pelajari, saya semakin paham dan yakin bahwa sangat sedikit ilmu yang saya ketahui. Harapan saya hal itu akan semakin memacu saya untuk terus belajar dan belajar tanpa henti. Saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada saya dan keluarga. Hanya dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan dukungan segenap Sivitas Akademika Unisula, rekan-rekan dan keluarga, saya mendapatkan kesempatan berdiri di mimbar yang mulia ini untuk menyampaikan orasi yang singkat dan sederhana sebagai pidato pengukuhan saya. Selanjutnya saya berkomitmen untuk memperjuangkan pembaharuan hukum bisnis berbasis teknologi digital di Indonesia yang adil dan berdaya saing global. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, keberkahan, dan bimbingan kepada kita semua, sehingga kita mampu melaksanakan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Saya mengakhiri orasi ini dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Farhan SPDI Eshum MPDI. Kepadanya disilahkan. Pembacaan doa Ustadz Muhammad Farhan SPDI Eshum MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyatis salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura
وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan yang mulia ini kami haturkan untaian rasa syukur kami kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada seluruh yang hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka pengukuhan Profesor Kehormatan Profesor Dr. Tria Sasangka Putra SH LLM CFE CLA. Ya Allah, ya Malikal Mulk, berkat ridha-Mu pada hari yang mulia ini telah terlaksana pengukuhan Profesor Kehormatan Profesor Dr. Tria Sasangka Putra SH LLM CFE CLA. Oleh karena itu ya Allah, limpahkan kekuatan kepada profesor yang dikukuhkan pada kesempatan ini untuk melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi Unisula, bagi bangsa, negara dan agama. Ya Allah, ya Qawiyu, ya Matin, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghadapi segala tantangan, dan limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menyempurnakan kekurangan dan curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kemungkaran. Ya Allah, ya Rabbi, syukur kami kepadamu tak terhingga atas segala nikmat karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, kepada kampus kami Unisula, kepada para pemimpin kami, sehingga alhamdulillah Unisula bisa menjadi maju dan barokah, menjadi kampus Birrul Walidain yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pengukuhan Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung telah selesai. Kepada Profesor Dr. Tria Sasangka Putra SH LLM CFE CLA beserta keluarga, disilahkan menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Dan dengan hormat kami mempersilahkan Rektor beserta rombongan prosesi dan tamu kehormatan untuk berkenan memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama. Dilanjutkan kembali menuju ruang ramah tamah.
Demikian seluruh rangkaian acara pengukuhan Profesor Dr. Triasa Sangkaputra, SHLLM CFI CLA sebagai Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Dan marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Kepada hadirin tamu undangan, kami silahkan untuk memberikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Triasa Sangkaputra, SHLLM CFI CLA beserta keluarga. Mengakhiri serangkaian acara hari ini, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran dan perhatian hadirin semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.